Kembali bersama gua Rezo Herman. Hari ini kita mau masak kari kepala ikan ya, atau bahasa Inggrisnya fish head curry. Nah, Do me wrong, do me right, do me right. jadi dalam rangka mau menyambut hari raya nih sebentar lagi, kita kan mau bikin sesuatu yang spesial ya, jangan masak yang biasa aja gitu kan. Nah, jadi mau masak sesuatu yang spesial, yang menarik gitu kan. Nah, apalagi kalau hari raya gini kan identik santan-santanan nih ya. Jadi kita pakai sesuatu yang masak bersantan apa nih? Nah, ini nih salah satunya. Cocok banget, yuk langsung aja bahan-bahannya ya. Jadi kita bikin kari kepala ikan. Ini bukan gulai kepala ikan Padang, bukan ya, beda. Bumbunya beda, sedikit berbeda ya. Jadi ini bukan gulai kepala ikan yang biasa di restoran Padang, bukan. Ini lebih ke fish head karinya ala-ala Malay ya. Ala-ala Malay, Nyonya Cuisine peranakan di mana, di Malaysia gitu-gitu ya. Lebih mirip ke situ arahnya. Nah, jadi kita pakainya apa aja? Yang pasti kita punya ikan kakap ya. Gue beli yang gede nih, tuh. Yang ini kakapnya aja nih 1 kiloan lebih nih. Nah, ini kepalanya nih yang gede ya, tuh. Segede tangan gue. Ya, ini kepalanya 1. Nah, terus untuk bumbunya, bumbu dasarnya kita punya di sini bawang bombay merah ya. Bukan bawang bombay biasa, bawang bombay merah. Kalau tidak punya bawang bombay merah, boleh pakai bawang merah biasa, boleh. Lalu di sini ada kunyit ya, jahe, bawang putih. Nah, di sini pakai cabai kering. Cabai kering yang sudah direndam air anget nih, udah direndam air anget ya. Tadi direndam air anget terus ditiban supaya cabenya kerendam. Itu tadi udah gua rendam kurang lebih 10-15 menit ya. Nanti kita saring. Nah, ini akan kita bikin paste-nya. Nah, bersama ini. Nah, ini adalah bubuk kari. Bubuk karinya itu percampurannya itu adalah ketumbar, jinten. Lalu di sini ada fenugreek ya, fenugreek powder atau kelabet ya, biji kelabet bubuk sama mustard seed. Nah, ini kan agak kuning kan, agak kuningnya itu dari si mustardnya, mustard powdernya ya, mustard seed powder. Bukannya, udah jadi ya? Belinya udah jadi? kalau ini gue racik sendiri, tapi kalau mau beli yang jadi silahkan, cuman susah. Karena kadang kalau beli yang jadi itu campurannya nggak jelas apa aja. Jadi ini gue campur sendiri, nanti baca kolom deskripsi ya, berapa sendok ini campurannya. Pokoknya ada 4 macam itu kurang lebih ya. Ada mustard seed, ada fenugreek, kelabet bubuk, ada ketumbar bubuk sama jinten bubuk. Nah, lalu di sini ada daun jeruk ya, nanti buat aromatiknya nih. Nah, ini buat aromatik nih, aromatik harumnya aja, daun jeruk. Nah, ini yang spesial nih, daun kari ya, kayak begini bentuknya nih ya. Nih ya, tuh. Ya, aromanya khusus, cabut aja 1. Wanginya enak banget ya. Ini dari dulu gue suka nyari, susah banget. Akhirnya, gue tanam sendiri di rumah. Gue tanam nih akhirnya. Dijual nggak, Bang? Hah? Dijual nggak? Lu jual, gue beli. Iya. Itu kok cabai kering tapi kok basah ya, Bang? Kehujanan. Tapi Nah, ini serai ya, serai nanti kita geprek bawahnya. Lalu untuk flavornya, rasanya di sini ada sedikit gula Jawa ya, pakai gula Jawa dikit. Nah, di sini ada asam Jawa ya, asam Jawa dikasih air anget ya, kita larutin ya. Nanti kita saring. Terus di sini ada jeruk nipis. Nanti jeruk nipis ini kita pakai untuk lumurin si ikan ya, supaya ikannya tidak amis ya. Kita pakai buat lumurin si ikannya. Nah, untuk isiannya selain ikan, nah untuk variasinya ada yang namanya okra nih ya. Ini namanya okra nih. Ya, okra atau baby oyong kali ya. Oyong tapi kecil gitu loh ya. kalau yang gede. Oyong kan gede panjang-panjang, nah ini agak lebih pendek. Nah. Oh, berarti ini ayang. Oh, ayang. Oh, lucu sekali. Jadi ini kalau ada 2 jadi ayang-ayangku dong. Nah, kan. Nah, ini namanya buah okra ya. Okra itu nanti kita pakai buat campuran isiannya. Mau tambahin terong ungu boleh, mau tambahin tomat boleh. Jadi variasinya macam-macam ya. Kalau nggak punya oyong atau okra ini gimana? Pakai apa, Bang? Kadang boleh juga pakai kacang panjang. Kacang panjang dipotong panjang-panjang boleh juga. Cocok juga gitu ya. Nah, ini tentunya santan ya. Bikin kari kalau nggak pakai santan aneh. Santan kelapa. Nah, kayaknya udah semua ya disebutin ya.
Nah, kalau udah semua, langsung aja kita bikin. Yuk. Nah, jadi ini langkah pertama, kita sebelum kita giling bumbu. Ini kanan nih jeruknya ya, kita peres dulu ya. Nah ya. Kita olesin dulu si ikannya ini dengan sedikit jeruk ya. Supaya dia tidak bau amis ya. Mau kasih garam dikit juga boleh ya. Kasih garam dikit deh. Sedikit aja ya. Sejumput nih, sejumput. Wah, jangan salah ngomong nih ya. Kita kasih ya. Kita diemin dulu nih 5-10 menit ya. Kita diemin, habis itu nanti kita bilas supaya rasa asam dan asinnya hilang. Oke? Ya, gitu. Nah, kita mau blender dulu ya. Masukin bawang-bawang, kunyit, jahe, cabe-cabe. Karena banyak jadinya cabe-cabean. Salah. Kita tambahin air. Kita tambahin air dikit. Kenapa pakai air, Bang? Biar bisa ngegiling. Kalau enggak ntar blendernya mampet. Kalau nggak ada airnya. Ya, kita giling dulu. Oke, udah di blender nih sampai halus ya. Wanginya, strong. Nah, langsung aja minyak panas ya. Ini minyak udah panas. Langsung aja kita goreng bumbunya. Ya. Kita masukin apa lagi nih? Daun jeruk ya, daun jeruk. Serehnya. Nih ya. Jebret ya. Kita kepok lagi. Wah, mampus. Kita potong batangnya, belakangnya. Kita masukin. Jadi biarin kayak bumbunya kelihatan di atas ini. Oke ya, gini ya. Gini ya. Nah ya, ini udah. Kita masukin bubuknya nih. Bubuk karinya ya. Jangan dicampur. Foto dulu. Oke. Nah ya. Wah, kita aduk semuanya ya. Harumnya. Wangi. Oh iya, yang paling penting dong. Nah, daun kari. Nah, daun kari nih, gini. Ya. Wush. Batangnya nggak usah masuk ya, nih. Lagi. Ini. Ya, batangnya nggak usah masuk. Waduh. Biasanya emang batang tuh nggak masuk juga. Nggak masuk batang. Batangnya kalau dimasukin kan jadi. Kalau batangnya dimasukin takut keselak. Iya kan? Gawat. Karena berbarengan dengan bola. Bentur-bentur gitu. Nah, ini bumbunya udah mulai digoreng ya, tuh lihat ya. Udah mulai digoreng dia, udah kayak. Nah. Udah mulai digoreng. Nah, Saham yang digoreng. seperti saham yang digoreng. Wah. Nah, kita masukin ini nih ya. Gula Jawa. Gula Jawanya masuk. Kalau nggak ada gula Jawa, Pakai gula pasir boleh. Gula pasir biasa juga nggak apa-apa. Sedikit asam Jawa. Asam Jawa ya masukin. Nah ya. Asam Jawa masuk. Oke. Nah. yang ada gula Jawa, palm sugar. Sama. Nah, ini kita tambahin air ya. Masukin air. Nah, kita masukin air. Kalau mau warna lebih merah, bisa pakai tomat ikut di blender juga boleh ya. Cuman di sini gua tidak pakai. Kalau dimasukin cabai-cabai bulat gitu, Boleh. Cabai hijau boleh, gede-gede, cabai rawit boleh, terserah. Variasi aja, cuman kalau gua bikin yang simple, base-nya aja begini ya. Nah, ini kan tunggu mendidih nih. Nah, ya.
Nanti kalau udah mendidih kita masukin ikannya. Oh, gitu aja lah pokoknya. Nggak boleh, nggak ini ya. Nah ya, nah ini udah mendidih nih ya. Nah ini ikan kepala kakapnya tadi udah gua cuci ya. Udah gua bilas setelah kita rendam pakai jeruk ya. Udah gua bilas. Nah ini langsung aja kita, nggak usah pakai lama ya, langsung aja masukin. Seger banget ya. Waduh. Kita tambahin ya sedikit ini ya, penyedap ya. Ini kalau di Penyedap. sini mungkin pindang kali ya. Gulai, lebih mirip gulai daripada pindang ya. Kita masukin ini. Kita masukin lada dikit ya, lada. Masukin lada putih ya. Nah, ya. Oke. Nah, ini kita diemin dulu ya, kurang lebih 10 menit ya, 10 menit, 15 menit, sampai dia si ikannya matang nih ya. Nanti kalau ikannya udah mulai matang, kita tambahin santan sama si okranya. Ya, karena kalau masak oyong itu nggak gitu lama kok, dia cepet ya. Oke, kita tinggal aja ya. Nah, ini udah hampir 10-15 menit nih ya, udah mulai matang. Kuahnya udah makin kental. Kita masukin ini dulu nih, okranya. Nah ya, okranya masukin. Santan ya, santan instan. Bang mau pakai santan peres sendiri gimana? Wah, lebih bagus. Lebih gurih, lebih maknyus ya. Cuman kalau gua di sini ngajarin yang praktisnya aja. Kalau mau pakai santan seger bagus itu. Ini wanginya ya. Ya. Nah, ini udah kita masukin ya. Nah, ini berapa ini? 200 ml kurang ini kayaknya. Tambahin lagi sedikit lagi lah. Ya, nah ini baru bener ini. Ya, nah, oke. Nah ya, kita notice kan warnanya ya, warna gulai karinya ya, kari atau gulainya ini nggak terlalu merah ya. Kenapa? Lebih cenderung agak kuning coklat malah kan, karena kita pakai cabai kering. Nah itu yang ngaruh ya. Kalau pakai cabai seger, warnanya cenderung lebih merah oranye. Nah tapi karena kita pakai cabai kering, jadi dia lebih coklat kuning. Nah ini udah, apinya gua kecilin ya, apinya kita kecilin supaya santannya nggak terlalu pecah ya. Nah ini akan kita lanjutkan lagi ya, lanjutkan masak lagi sampai okranya matang kurang lebih 6 menit ya, 6-7 menit ya. Oke, kita tunggu ya. Yuk. Nah, ini udah matang ya, okranya udah empuk. Kita coba dulu nih, yuk. Wah enak ya. Yang kurang asinnya doang. Tadi memang belum pakai garam ya. Tadi hanya kita masukkan sedikit penyedap ya, penyedap ayam dikit aja. Kenapa penyedap ayam? Ya habisnya gimana, masa pakai penyedap sapi masak ikan, kan lebih aneh. Kasih garam dikit, udah ya, cukup. Tadi kita udah pakai gula Jawa juga ya, jadi manisnya ada sedikit manis dari gula Jawa. Tapi kalau kalian suka yang lebih manis, ya boleh tambah gula pasir, silahkan ya. Masaklah sesuai selero ya. Nanti ya kan kalau kurang manis. Kalau masih kurang manis juga, makannya boleh sambil lihat yang masak. Nah ya, ini udah pas wanginya ya, udah kecium ya. Aduh, yang di rumah nggak bisa nyium nih. Oke, ini kita matiin udah ya. Nah, ini langsung aja kita plating. Yuk. Nah ya, nih. Ikannya dulu nih. Kita deketin. Wah, masih utuh ya. Nah, gini yang cakep, jangan hancur-hancur. Hancur-hancur mah jelek ya. Kita taruh di atasnya dikit lah. Wah, ya. Kita taruh sedikit di sini. Ya. Kita taruh. Ada orang suka kasih tomat, mau pakai terong ungu, pakai apa ya, terserah lah, itu variasi. Ya, apa aja. Daunnya nggak dimakan ya? Nggak usah, serai-serai nggak usah. Kalau daun kari nggak apa-apa dimakan ya. Daun kari bisa? Bisa. Nah, ya ini kuahnya, yang penting kuahnya dong. Kalau bikin, nah ada ya. Ini kita buat syuting aja. Nanti kalau kuahnya masih ada, kalau kurang kuahnya kita tambah lagi nanti ya.
Ini buat keperluan foto aja. Ini biar lebih cakep sebentar ya. Maaf. Kita atur dulu presentasinya, kita atur dulu lah ya. Ini kan buat syuting ya. Meleset. Nah, gitu ya. Oke. Ini makan pakai nasi ya. Makan pakai nasi anget-anget. Dijamin nambah dah. Thank you for watching Bang Ray Cooking Show. Jangan lupa like, komen, serta subscribe terus ke channel gue. Semoga resep yang hari ini gue share bisa bermanfaat buat lo semua. Kalau gue aja bisa masak, lo juga pasti bisa. See you.